warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alma Kaila Putri dari Prodi Pendidikan Komputer Angkatan 2023A. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu GitHub, push, pull, branch, dan fetch. Nah, kira-kira apa itu GitHub? GitHub adalah sebuah layanan host web bersama untuk membuat pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi para programmer bisa membuat codingan bersama-sama melalui web ini. Memulai dengan menekan Windows R dan mengetikkan cmd. Lalu, karena di sini saya menggunakan file datac, jadi di sini kita ketik cd titik-titik dan ketik kembali cd titik-titik, lalu kita ketik mkdir. Mkdir adalah sebuah perintah untuk membuat folder baru. Jadi di sini kita ketik mkdir dengan nama new text sebagai nama folder barunya. Lalu di sini untuk melihat apakah sudah berhasil, kita bisa mengetikkan dir. Nah, di sini sudah ada ya file new text-nya. Lalu kita masuk ke file new text-nya dengan mengetikkan cd new text. Lalu ketika sudah masuk, kita langsung ke VS Code dengan mengetikkan kode spasi titik. Jadi di sini kita membuat new file dulu dengan menggunakan nama index.html. Nah, di sini kita tekan dulu, buat dulu. Nah, bagian sini kita bisa mengisi sesuai apa yang kita mau ya. Contohnya seperti ini. Lalu setelah selesai, kita jangan lupa di save dulu sebelum ke terminal. Nah, di sini kita cari terminal. Nah, untuk memulai kita ketik git init untuk memulai. Setelah itu ketik git add titik. Nah, di sini baru kita langsung bisa commit. Jadi kita bisa matikan dengan git commit -m. Nah, salah sebentar ya. Maaf, ada salah. Nah, di sini kita ulangi git commit -m dengan nama, saya kasih nama bagian A. Kita sekarang beralih ke git push, yaitu sebuah cara untuk mengunggah konten repositori lokal ke GitHub. Nah, kita di sini caranya buat dulu ke webnya. Kalian harus login dulu sampai nanti baru bisa seperti ini, masuk ke dashboardnya. Tampilannya seperti ini ya. Lalu kita buat di sini repository baru, buat namanya. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kita pas copy bagian ini, git remote, bagian git remote ini copy, lalu kita ke terminal kembali, masukkan yang bagian copy tadi, lalu kembali lagi. Nah, di sini karena kita masih sebutannya masih master, untuk bagian utamanya ini sebutannya masih master ya, jadi kita bisa ganti dulu
dengan ini, jadinya sebutannya jadi main. Oke, selesai. Nah, di sini kita baru bisa copy bagian terakhir ini untuk proses selanjutnya. Kita copy dulu. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Jadi kita lihat dulu, kita refresh web tadi sampai nanti. Nah, ada indeks ini tadi muncul. Artinya sudah berhasil ya masuk ke GitHub-nya. Ini sekarang kita ada yang namanya Git Pull. Git Pull adalah dimana kita bisa menyalin perubahan dari repositori jauh langsung ke direktori kerja. Misalnya mungkin ada user lain yang menggunakan atau mengubah dari GitHub tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita ubah dulu di sini seperti ini. Lalu kita kembali ke VS Code. Di sini terlihat ya masih belum berubah seperti yang di GitHub tadi. Nah, jadi kita bisa ketik saja di sini di terminal git pull origin main. Nah, sini sudah terubah kan di sini. Berarti itu sudah berhasil git pull-nya. Next kita pindah ke yang namanya git branch. Apa itu git branch? Git branch adalah cabang atau versi terpisah dari kode dalam sebuah repositori. Jadi pengembang itu bisa bekerja tanpa memengaruhi kode utama. Misalnya nih, kalau misalnya ada yang error, jadi yang lain nggak bakal kena error juga, apalagi yang dari utama. Nah, caranya seperti contohnya di sini kita bisa menambah cabang baru. Kita ketik di sini git branch user. User ini adalah nama cabang yang pengen kita tambah. Nah, terserah ya sih sebenarnya mau isi apa namanya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita kalau mau ngecek lagi, kita bisa mengetikkan git branch. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu main dan user. User tadi itu yang cabangnya ya, yang kita tambahkan sebelumnya. Kalau mau diubah kita mau memakai user, tinggal ketik git checkout user. Nah, di sini sudah terganti, berubah ke cabang user. Kalau ingin kembali ke main, kita bisa mengetikkan git switch main. Nah, sudah selesai, kembali lagi. Selanjutnya ada yang namanya fetch. Fetch itu mirip seperti git pull, namun fetch itu menyalin perubahan repositori hanya ke git lokal. Nah, di sini saya akan kembali ke web tadi untuk mengubah lagi. Kita ubah. Nah, setelah diubah, kita save dulu, commit change seperti ini ya. Lalu kita kembali ke VS Code. Di sini belum ada perubahan sama sekali, jadi kita bisa ubah dengan mengetikkan git
fetch origin. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah. Lalu kita ketik lagi git check origin or mine, git check out. Lalu kita di sini lagi ketikkan lagi git check out origin atau mine. Nah, di sini sudah terlihat kan perubahannya seperti yang tadi, yang di web tadi kan. Nah, di sini kita juga bisa mengembalikan ke seperti yang tadi lagi dengan mengetikkan git switch mine dan tunggu prosesnya sebentar. Dan ya, kembali seperti sebelumnya. Itu dia pembahasan singkat yang mengenai GitHub yang saya sudah tampilkan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.